Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulven Haidar, NIM 1412000207 dari kelas perancangan produk kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mereduksi voice over pada pengembangan produk handphone menggunakan analisis faktor. Tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Erni Putri pada mata kuliah pengembangan dan perancangan produk. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pengembangan dan perancangan produk bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni Putri selaku dosen mata kuliah pengembangan dan perencanaan produk yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan atau QFD merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan customer, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufaktur, dan perencanaan produksi yang tepat. Lakukan dalam laporan penelitian Uswatun Hasanah mendefinisikan QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Industri elektronika di Indonesia merupakan unit bisnis yang cukup berkembang pesat dan dinamis. Para pemain pasar berlomba-lomba menciptakan produk-produk baru dengan berbagai jenis yang sangat bervariasi. Menanggapi ketatnya persaingan dalam industri elektronik ini, pemain pasar diharapkan untuk terus menawarkan produk dengan beberapa nilai tambah. Dengan fitur nilai tambah ini akan menarik konsumen untuk membeli sehingga value share dari perusahaan akan terus naik. Dan proses perancangan produk baru ini harus berjalan secara efisien dan efektif supaya produk yang di-launching menuai kesuksesan di pasar. Faktor penentu dari kesuksesan New Product Development atau bisa disingkat dengan NPD adalah produk baru dalam memenuhi pasar sasaran, dan yang terakhir, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi baru. Desain produk bisa dikategorikan dalam beberapa cara. Yang pertama, dari sisi bahan. Perusahaan akan membuat formula bahan yang ringan tapi kuat dari segi konstruksi dan memberikan beberapa aksesoris supaya menarik. Dua, dari sisi desain. Perusahaan akan membuat desain yang unik, praktis, dan menarik konsumen untuk membeli. Perusahaan juga harus menyiapkan kemasan sendiri terutama kardus sehingga diharapkan harga kemasan bisa lebih murah dan hal ini akan mempengaruhi harga akhir produk jadi. Terakhir, dari sisi harga, perusahaan telah membuat plan untuk membuat beberapa bahan baku sendiri seperti plan inject molding untuk produksi plastik hingga ketika produk tersebut diproduksi dengan bahan baku yang dibuat sendiri, maka harga akan menjadi lebih terjangkau oleh konsumen. Rumusan masalah. Berkembangnya perekonomian global berperan meningkatkan kinerja sektor industri berdasarkan dari kinerja industri dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2010. Sektor industri elektronik dan peralatan dengan tenaga listrik menunjukkan peningkatan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa industri tersebut mengalami peningkatan penjualan. Salah satu produk elektronik yang termasuk kategori large household appliance ini handphone. Dalam mengembangkan atau membuat produk baru harus dipahami betul tentang fase-fase penting yang harus dilakukan secara sistematis supaya proses perencanaan produk baru ini bisa berhasil dengan sukses, tepat waktu, dan tentunya menghasilkan suatu produk yang benar-benar diminati oleh konsumen. Metode pengumpulan data dikombinasikan dengan cara melihat produk kompetitor. Apa saja keunggulan dari kompetitor? Cara yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan menyebar kuesioner kepada pemakai produk elektronik, baik yang loyal serta non-loyal. Kuesioner yang disebar berisikan beberapa pertanyaan tentang penilaian terhadap produk kompetitor yang digunakan sekarang.
Kemudian ditanyakan juga tentang apa hal yang sebenarnya penting. 3. Dari data penyebaran kuesioner tersebut akan didapatkan apa saja keunggulan dan kelemahan dari kompetitor, dan voice of customer tersebut yang akan dijadikan dasar untuk mendesain produk yang lebih bagus. Adapun data sebagai perbandingan dengan kompetitor, pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan penyebaran kuesioner. Berikut datanya. Di sini saya membahas tentang iPhone. Nah, untuk iPhone akan saya bandingkan dengan Android. Untuk masing-masing kelebihan dan kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk kelebihan iPhone, build quality bagus. Untuk kelebihan Android, terdapat berbagai aplikasi game. Sedangkan kekurangan dari iPhone, harganya yang terlalu mahal. Sedangkan Android, spesifikasi ponsel berpengaruh terhadap kinerja ponsel. Bab 3, metode penelitian. Didapat 39 responden yang mengisi kuesioner terbuka, di mana masing-masing responden mengisi kuesioner 1 kali. Dari hasil survei didapat 39 responden yang mengisi kuesioner, di mana masing-masing responden mengisi kuesioner 1 kali. Yang pertama, nama, jenis kelamin, dan untuk pertanyaan kebutuhan pelanggan terhadap kuesioner sebagai berikut. Catatan pertama, dalam memilih iPhone, apakah prioritas utama Anda? Yang ke-9, material apa yang menurut Anda tahan lama untuk body iPhone? Nah, ini untuk kuesioner yang terbuka yang kedua. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui tentang iPhone? Yang kedua, apakah handphone harus selalu dibawa dan digunakan di mana saja? Untuk yang ketiga, apakah handphone harus ringan dan kuat? Yang keempat, apakah Anda setuju dengan desain handphone yang simpel dan minimalis lebih diminati? Yang kelima, apakah Anda setuju jika handphone harus berdimensi kecil? Dan yang keenam, seberapa penting handphone bagi kehidupan Anda? Yang ketujuh, seberapa penting warna handphone bagi Anda? Dan yang kedelapan, seberapa penting fungsi case handphone untuk melindungi body handphone? Dan yang kedelapan, apakah handphone yang memiliki pengecasan cepat penting bagi Anda? Ini adalah keterangan skala responden dan skornya sebagai berikut. Dan untuk menghitung important rating data yang dihitung adalah hasil dari kuesioner kedua. Setiap keinginan konsumen yang telah diidentifikasi dihitung nilai kepentingannya dengan nilai 1 untuk sangat tidak penting, 3 untuk kurang penting, 5 untuk penting, 7 untuk ring lebih penting, 9 untuk ring sangat penting. Ring nilai tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar keinginan konsumen tersebut. Berikut ini adalah tabel nilai import hubungan kebutuhan konsumen dan karakteristik teknis. Pada tab ini dilakukan analisis terhadap hubungan bobot kolom merupakan proses untuk mendapatkan informasi dan tingkatan dalam pengembangan desain produk. Nilai bobot kolom didapat dari perkalian dan perjumlahan important rating dengan nilai matrik. Bisa dilihat sebagai berikut. Matrik kolerasi adalah sebuah tabel berbentuk segitiga yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu karakteristik teknis dengan karakteristik teknis yang lainnya. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar karakteristik teknis adalah simbol. Perhitungan kuesioner tentang persepsi konsumen terhadap handphone. Nilai
maaf sebentar, ada sedikit gangguan. Dari hasil perhitungan bobot Paris, di atas dapat diketahui atribut kebutuhan konsumen yang memiliki nilai terbesar dan mendapatkan prioritas utama dalam usulan pengembangan produk. Berikut ini urutan nilai bobot Paris mulai dari nilai terbesar menjadi kecil. Bisa dilihat sebagai berikut. House of Quality. House of Quality atau HOQ merupakan voice over customer yang perlu didengar oleh perusahaan karena voice over customer merupakan cara sistematis untuk masuk dalam desain, proses dan produksi, bahkan sampai pelayanan. HOQ merupakan rumah pertama dan bagian yang terlengkap dari pengembangan produk karena terdapat WOC, Customer Recruitment, Voice of Customer, HOW, materi hubungan, Competitive Assessment, dan Importance Rating. HOQ berisikan informasi-informasi seperti kebutuhan konsumen, karakteristik teknis, tujuan, perbandingan produk yang dikembangkan dengan produk-produk pesaing, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.